Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Alia Cantika dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah peminatan, yaitu tentang Perang Teluk 1, 2, dan 3. Selamat menyaksikan. Materi pertama adalah Perang Teluk 1. Perang Teluk 1 terjadi pada tahun 1980 sampai 1988, yaitu perang antara Irak dengan Iran. Perang Teluk 1 merupakan perang yang terjadi antara Irak dan Iran selama 8 tahun, dari 1980 sampai 1988. Persaingan kedua negara ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adanya perbedaan orientasi politik dan kelompok etnis. Latar belakang Perang Teluk 1. Yang pertama, Revolusi Islam Iran. Adanya Revolusi Iran oleh Ayatullah Khomeini pada tahun 1979. Yang kedua, penguasa Said al-Arab. Dibatalkannya perjanjian Algier oleh Irak. Yang ketiga, perebutan kekuasaan. Saddam Hussein ingin mengulang kejahatan era Babilonia pada Raja Nebukadnezar. Yang keempat, persetuan klasik. Adanya konflik klasik antara Syiah dan Sunni. Yang kelima, faktor minyak bumi. Kaya akan minyak bumi membuat ingin menguasai satu sama lain. Awal mula Perang Teluk 1. Setelah Revolusi Iran pada tahun 1979, Ayatullah Khomeini meminta warga Irak untuk menggulingkan pemerintahan Ba'ath yang diterima dengan kemarahan yang cukup di Baghdad. Irak secara sepihak telah membatalkan perjanjian dengan Iran, yaitu perjanjian Algier pada tahun 1975. Kisruh politik di Iran dimanfaatkan Irak. Pada 22 September 1980, Irak menyerbu Iran di wilayah perbatasan. Jet-jet tempur Irak menyerang 10 pangkalan udara milik Iran. Bulan November 1980, pasukan Irak melancarkan serangan kedua kota penting yang strategis di Iran Selatan, yaitu Sabadan dan Khorramshahr, dan mendapat perlawanan sengit dari pasukan Pasadan Iran. Kronologi Perang Teluk 1. Perang Teluk 1 diawali dengan invasi pasukan Baghdad di Irak ke wilayah Iran pada 22 September 1980. Sengketa perbatasan dan instabilitas politik Iran mendorong Saddam Hussein untuk melancarkan invasi ke wilayah Khuzestan, yang merupakan lumbung minyak Iran. Presiden Iran, Ayatullah Khomeini, membalas serangan Irak dengan mengarahkan ratusan ribu relawan dan tentara veteran. Perang Teluk 1, Irak mendapatkan dukungan dari Arab Saudi, Kuwait, Eropa, dan Amerika Serikat. Dampak Perang Teluk 1 dalam bidang ekonomi. Yang pertama, perekonomian Irak mengalami kehancuran serta terkena blokade ekonomi dan sanksi dari PBB. Yang kedua, kerugian besar bagi kedua belah pihak. Yang ketiga, produksi minyak yang menurun drastis mempengaruhi perekonomian dunia, khususnya bagi industri-industri di dunia barat dan Jepang. Yang keempat, ladang minyak dari kedua negara mengalami kerusakan. Perang Teluk 2. Awal mula Perang Teluk 2. Perang Teluk Persia II disebabkan atas invasi Irak atas Kuwait 2 Agustus 1990 dengan strategi gerak cepat yang langsung menguasai Kuwait. Emir Kuwait Sheikh Jaber Al-Ahmed Al-Sabah segera meninggalkan negaranya dan Kuwait dijadikan provinsi ke-19 Irak dengan nama Saddamiyat Al-Mitla pada tanggal 28 Agustus 1990. Sekalipun Kuwait membalasnya dengan serangan udara kecil terhadap posisi Irak pada tanggal 3 Agustus 1991,
dari pangkalan yang dirahasiakan. Latar belakang Perang Teluk II. Yang pertama, keinginan untuk menguasai Pulau Babian dan daerah Rumailah yang kaya minyak di Kuwait untuk membangun kembali negara Irak. Yang kedua, ketidakmampuan membayar hutang kepada Kuwait. Yang ketiga, Saddam Hussein mengklaim Kuwait sebagai wilayahnya. Yang keempat, ambisi Saddam Hussein untuk menjadi pemimpin dunia Arab. Kronologi Perang Teluk II. Irak mulai melakukan invasi terhadap Kuwait pada 2 Agustus 1990 dengan mengerahkan 100.000 personel, 2.000 tank, dan beberapa pesawat jet penyerbu. Irak hanya membutuhkan waktu sekitar 24 jam untuk menguasai seluruh wilayah Kuwait. Invasi Irak menyebabkan timbulnya korban jiwa dari masyarakat sipil, serta kerusakan bangunan yang masif di Kuwait. Pada tanggal 29 November 1990, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menuntut Irak untuk keluar dari Kuwait. Namun, tuntutan tersebut tidak diindahkan oleh Irak. Dampak Perang Teluk II. Yang pertama, peranan Amerika Serikat semakin dominan dalam politik Timur Tengah. Yang kedua, perpecahan di negara Arab. Yang ketiga, perekonomian Irak mengalami kehancuran saat terkena blokade ekonomi dan sanksi embargo dari PBB. Yang keempat, ladang minyak Kuwait mengalami kerusakan berat. Perang Teluk III. Perang Teluk III terjadi pada tahun 2003 sampai 2011, yaitu perang antara Irak dan invasi Amerika Serikat. Awal mula Perang Teluk III. Awal tahun 2013, Amerika Serikat berniat menyerang Irak dengan alasan Irak memiliki senjata pemusnah massal, seperti senjata kimia, biologi, dan nuklir. PBB pun memeriksa persenjataan di Irak bulan Januari dan Februari 2003. Hasilnya, mereka tidak menemukan bukti-bukti kepemilikan senjata tersebut di Irak. Kronologi Perang Teluk III. Tanggal 20 Maret, salah satu kesatuan yang berada di garis depan adalah Divisi Infanteri Ketiga Amerika Serikat. Dalam strategi militer, divisi ini akan menjadi salah satu ujung tombak serangan darat untuk menembus perbatasan Irak. Amerika Serikat menyerang Irak dari segala sisi dengan kekuatan penuh. Dikerahkan juga kapal induk Amerika Serikat dalam serangan ini. Dampak Perang Teluk III. Yang pertama, jatuhnya Partai Ba'ath dan Saddam Hussein yang sebelumnya memegang kekuasaan di Irak sejak Februari 1968 sampai 2003. Yang kedua, pengambil alihan pemerintahan Irak yang dilakukan oleh pasukan koalisi. Yang ketiga, munculnya pemberontak-pemberontak Irak dan kekerasan antar kelompok di Irak. Yang keempat, pemilihan pemerintah Irak yang baru. Yang kelima, kebencian masyarakat Irak dan Arab terhadap Amerika Serikat. Perang yang tidak imbang antara Amerika Serikat dan Irak membuat perang berlangsung dengan cepat. Tanggal 9 April 2003, perang dinyatakan berakhir dengan dikuasainya kota Baghdad oleh pasukan Amerika Serikat. Namun, senjata pemusnah massal yang menjadi alasan utama serangan Amerika Serikat ke Irak tidak juga diketemukan. Sekian penjelasan materi sejarah peminatan tentang Perang Teluk I, II, dan III dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.